Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Valenti dari kelas 3K dengan NIM D304411654. Di sini saya akan menjelaskan topologi dan media transmisi yang saya gunakan dalam membuat desain jaringan. Selanjutnya saya akan membahas pengertian dari topologi bus, media transmisi dan IP address kelas A, beserta kelebihan dan kekurangannya. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan yang paling sederhana, di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yaitu bus. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, mudah diimplementasikan. Topologi bus sangat mudah untuk dibangun dan dikonfigurasi karena hanya memerlukan satu kabel utama. Yang kedua, biaya murah. Karena hanya membutuhkan sedikit kabel, topologi bus relatif lebih murah dibandingkan topologi lainnya. Yang ketiga, penambahan perangkat mudah. Menambahkan perangkat ke jaringan bus sangat mudah, hanya perlu menghubungkan ke kabel utama. Selanjutnya, kekurangan dari topologi bus. Yang pertama, kinerja menurun seiring bertambahnya perangkat. Semakin banyak perangkat yang terhubung, kinerja jaringan akan semakin menurun karena semua perangkat terbagi bandwidth yang sama. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terputus. Yang ketiga, sulit mengidentifikasi masalah. Ketika terjadi masalah pada jaringan, sulit untuk mengidentifikasi perangkat mana yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya, IP address. Di sini saya menggunakan IP kelas A. IP kelas A adalah bagian salah satu dari 5 kelas IP dalam sistem IPv4. Kelas ini memiliki rentang alamat yang cukup besar, sehingga memungkinkan banyak host dalam satu jaringan. Kelebihan alamat IP kelas A. Yang pertama, jumlah host besar. Kelas A menyediakan ruangan alamat yang sangat besar, memungkinkan hingga host dalam satu jaringan. Ini sangat berguna untuk jaringan yang sangat besar, seperti jaringan perusahaan multinasional. Yang kedua, fleksibel. Jaringan karena jumlah host yang sangat banyak, kelas A memberikan fleksibel dalam mengoleksikan alamat IP untuk berbagai subnet. Selanjutnya, kekurangan alamat IP kelas A. Yang pertama, pemborosan alamat. Dengan jumlah host yang sangat besar, kelas A seringkali memboroskan alamat organisasi besar atau jaringan yang sangat khusus. Yang kedua, depresiasi. Dengan semakin populernya IP V6, menggunakan alamat IP kelas A semakin berkurang karena keterbatasan jumlah alamat yang tersedia. Selanjutnya, di sini saya menggunakan kabel cross. Kabel cross adalah jenis kabel alternate yang kedua ujungnya memiliki skema pinoid yang berbeda, yaitu penyeberangan antara pasangan kabel. Kabel ini umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, seperti komputer ke komputer secara langsung. Kelebihan kabel cross. Yang pertama, koneksi peer-to-peer cocok untuk menghubungkan dua perangkat sejenis tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti switch atau hub. Yang kedua, solusi cepat. Jika tidak ada switch atau hubungan yang tersedia, kabel cross dapat menjadi solusi sementara untuk menghubungkan dua perangkat. Selanjutnya, kekurangan kabel cross. Yang pertama, pengguna terbatas. Hanya cocok untuk menghubungkan perangkat sejenis. Yang kedua, tidak fleksibel. Tidak dapat digunakan untuk semua jenis koneksi. Yang ketiga, kurang umum digunakan. Dengan semakin banyaknya pengguna switch dan hub, pengguna kabel cross semakin berkurang. Selanjutnya, saya akan membahas kabel strike. Kabel strike adalah jenis kabel Ethernet yang kedua ujungnya memiliki skema pinoid yang sama. Baik itu menggunakan standar 568A atau 568B. Kabel ini umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis fungsinya, seperti komputer ke switch, komputer ke router, atau hub ke router. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan kabel strike. Yang pertama mudah dibuat. Skema pinoid
Yang sama membuat kabel straight lebih mudah dibuat sendiri dibandingkan kabel cross. Yang kedua, fleksibel. Dapat digunakan untuk berbagai jenis koneksi perangkat yang berbeda. Yang ketiga, standar. Menggunakan standar yang umum sehingga mudah ditemukan dan diganti. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari kabel strike. Yang pertama, tidak cocok untuk semua koneksi. Kabel strike dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis, seperti komputer secara langsung atau koneksi tersebut diperluas kabel cross. Yang kedua, rentan terhadap kesalahan. Jika skema poin salah, koneksi tidak akan berfungsi kapan menggunakan kabel strike. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.